Pria ini dapat kerja mudah bergaji besar dari tetangganya. Ia cukup menemani keponakan majikan seminggu di rumah tua terpencil dengan bayaran 10.000 yuan. Anehnya, gadis itu idap katatonia langka. Saat kambuh, tubuhnya kaku tak bergerak. Demi keamanan, perawat harus pakai pakaian pengekang berantai besi. Ternyata, ibu gadis itu pengidap tidur berjalan. Jadi ia membuat baju pengekang ini agar tak keluar malam. Lauma berkata, rantainya panjang dan aman. Jika ada sesuatu, gadis itu bisa bicara lewat interkom rumah. Meskipun Leige merasa ini agak aneh, namun karena tergiur dengan bayaran yang tinggi, akhirnya ia tetap setuju. Lauma membantu memakaikan baju itu, lalu mengunci kancingnya dengan paku dan gembok, agar tidak bisa dilepas sama sekali. Kuncinya ditaruh di atas meja kamar si gadis sebelum ia pergi dengan tenang. Meskipun rantainya cukup panjang untuk bergerak di dalam kamar, rantai itu mencapai batas maksimalnya saat Leige melangkah keluar pintu. Leige segera mengikuti rantai ke arah basement yang gelap gulita, namun karena tidak menaruh rasa curiga, ia langsung berbalik pergi tanpa memeriksa ke bawah. Bosan, Leige mondar-mandir mengukur rantainya yang cuma sampai pintu. Melihat anjing terikat, ia merasa senasib. Ia pun mengambil makanan lalu menyuapi anjing itu. Terakhir, ia duduk di bangku sambil menatap kosong ke kejauhan layaknya orang gila. Namun saat itu, anjing itu mulai waspada. Lalu lampu rumah tiba-tiba padam, dan rantai di belakang Leige mulai menegang. Seketika, ia langsung terseret sampai hampir jatuh. Melihat itu, Leige masuk, menyalakan lampu, dan mengecek keadaan. Saat ingin menelusuri rantai itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari walkie-talkie. Demi tugas, ia abaikan keanehan itu dan merespons. Namun suara di seberang hilang. Khawatir, Leige membuka pintu kamar dan melihat si gadis masih sakit. Namun tepat saat dia hendak pergi, terdengar suara derit dari kamar mandi di kamar tidur itu. Oh, begitu? Tak bisa mendekat, Lei memanggil namun tak ada jawaban. Mengira itu cuma dinding tua, ia mengabaikannya. Malamnya, Lei kembali ke kamar untuk istirahat. Ia melihat lukisan penyihir seram di dinding. Lelah, ia langsung berbaring. Tiba-tiba, suara jatuh mengejutkannya. Lukisan itu jatuh sendiri. Lalu tatapan seram wanita di lukisan itu tertuju padanya. Tak nyaman, Lei membalik lukisannya, tapi rasa merinding itu muncul lagi. Anehnya, lukisan itu sudah berputar balik sendiri. Dalam ketakutan, Lei segera duduk. Ia curiga gadis kecil itu sudah bangun dan sedang iseng menakut-nakutinya. Ingin membuktikan dugaannya, ia membalikkan lukisan itu lalu berbaring menatapnya. Namun, tak terjadi apa-apa. Lei pun tenang dan tertidur, sampai suara benda jatuh membangunkannya. Rupanya lukisan itu jatuh ke lantai. Saat mau menegakkannya, Lei sadar ada yang aneh. Pupil mata wanita di lukisan itu mengecil, seolah menatapnya marah. Lalu, Lei terbangun ketakutan. Ternyata itu cuma mimpi buruk. Tak bisa tidur, ia bangun ke ruang tamu. Saat hendak menyalakan api penghangat, ia melihat boneka kelinci aneh di tungku. Belum sempat ia mengerti benda itu, gadis itu sudah keluar membawa busur panah. Lei segera menjelaskan dia perawat dari pamannya. Ana pun merasa tenang. Saat mengobrol, dia tahu ayahnya dan bersama Lauma, ia berburu hingga beralih profesi sejak ibunya hilang. Ayahnya klaustrofobia parah. Suatu kali, ia tak